Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih filosofi atau jiwa dari produk Lavinci ini. Makna nama dari produk Lavinci ini merupakan gabungan dari 5 nama pendirinya, yaitu Lutfia, Cinta, Rifda, Sylvia, dan juga Sherinda. Dan nama ini gak cuma soal branding saja, tetapi juga mengembangkan arti dari persahabatan, kreativitas, dan juga kolaborasi dari para perempuan-perempuan muda. Lavinci ini terinspirasi dari gaya hidup modern zaman sekarang, di mana orang-orang itu inginnya semuanya serba cepat, serba praktis, karena rata-rata dari mereka merupakan orang-orang yang sibuk. Dan di sini Lavinci hadir sebagai solusi dari facial wash stick yang tetap praktis, aman, tetapi juga tetap bisa menyegarkan wajah loh. Jadi kami ingin dari produk ini semua orang, khususnya wanita, tetap bisa menjaga perawatan kulit mereka untuk tetap bersih, bisa dijaga dari mana saja, kapan saja, dengan cara yang tetap praktis, tetap simple, tetapi muka tetap bisa glowing. Jadi cantik itu nggak harus ribet. Selanjutnya, pada deskripsi produk, pada bagian kemasan kami memilih menggunakan packaging berbentuk stick ataupun silinder dengan ukuran 18 x 4 cm dengan isi 21 gram. Dan kami juga menggunakan material karton board dengan warna-warna pastel seperti pink, biru, dan hijau. Serta untuk desainnya sendiri kami memilih desain minimalis dan juga elegan yang memberikan kesan modern dan juga premium. Nah, produk facial wash stick Lavinci ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tidak mudah tumpah karena mengingat bentuknya yang berupa stick. Lalu, produk ini juga mudah dibawa, hemat ruang, dan juga produk ini tuh lebih higienis daripada sabun muka biasanya. Lavinci hadir dengan 3 varian produk. Yang pertama yaitu hydrating face wash yang mengandung hyaluronic acid dan juga aloe vera untuk menjaga kelembapan kulit. Yang kedua yaitu anti acne face wash yang mana pada produk ini itu mengandung vitamin E dan juga centella asiatica yang dapat meredakan kemerahan pada kulit berjerawat. Dan yang ketiga, varian brightening face wash. Pada produk ini mengandung niacinamide dan juga rice bran oil yang membantu untuk mencerahkan kulit yang kusam. Selanjutnya, target audiens dari produk Lavinci kami memilih berdasarkan demografi dan juga psikografi. Untuk demografi, kami memilih rentan usia 17 hingga 35 tahun dengan gender lelaki maupun wanita dengan pendapatan menengah dan juga menengah ke atas yang berlokasi di Jabodetabek. Secara psikografi, kami memilih target audiens yang aktif dan sering berkegiatan, juga menyukai produk yang higienis, simple, dan eco-friendly, dan lebih tertarik dengan beauty trends. Lanjut ke produk inspiration yang mana memang kami mengacu pada brand Moin yang memiliki konsep skincare dalam bentuk stick. Menurut kami juga konsep skincare mereka ini cukup simple, modern, tapi dengan harga yang tetap terjangkau di harga Rp135.000. Jadi dari situ kami merasa formulasi dan packaging dari brand Moin ini dengan konsep yang seperti itu sangat cocok dan relevan dengan kehidupan dan gaya hidup masyarakat kita saat ini. Semuanya lebih cepat, efisien, praktis, namun tetap bisa menjaga perawatan kulit dengan baik dan tetap higienis. Selanjutnya di sini adalah hasil riset dari produk serupa. Jadi sebelum kita meluncurkan sebuah produk, memang alangkah baiknya kita harus melakukan riset dulu apakah ada produk sejenis yang dijual di pasaran. Dan untuk produk Lavinci yang kami buat ini, kami fokus ke 2 brand yang menjadi perbandingan utama dari produk Lavinci, yaitu Moin dan juga Neogen. Apa sih keunggulan dari produk Lavinci? Jadi, keunggulan produk Lavinci ini jika dibandingkan dengan produk Neogen yang internasional, produk Neogen ini dia hanya memiliki 1 varian dan harganya cukup mahal. Sehingga Lavinci ini hadir sebagai lokal produk facial wash yang dimana harganya itu tetap terjangkau, dan plusnya Lavinci ini memiliki 3 varian berbeda untuk kebutuhan kulit yang berbeda. Sehingga konsumen bisa memilih produk mana yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Setelah kami melakukan pengecekan di situs resmi PDKI Indonesia dan juga Wipo Global Brand Database, ternyata nama Lavinci ini belum pernah terdaftar sebelumnya. Artinya, nama ini tuh masih benar-benar baru dan juga belum pernah digunakan oleh pihak lain. Jadi hal ini juga menunjukkan kalau Lavinci ini tuh punya peluang besar untuk didaftarkan secara resmi sebagai merek dagang, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa risiko hukum yang mungkin dapat dihadapi oleh brand beserta solusinya. Yang pertama ada copyright dan juga packaging design.
Desain logo ataupun kemasan pada produk dapat dianggap meniru merek lain jika tidak punya keunikan sendiri. Nah, solusinya pastikan seluruh elemen visual bersifat original dan juga berlisensi resmi agar tidak terkena pelanggaran hak cipta. Yang kedua yaitu BPOM dan Halal Certification. Produk yang belum memiliki izin edar dan juga sertifikasi halal dapat dinyatakan sebagai produk yang ilegal. Oleh karena itu, penting untuk mengurus BPOM serta melengkapi dokumen uji bahan dan memiliki sertifikasi halal sebelum produk diluncurkan atau dipasarkan. Yang ketiga yaitu consumer protection. Klaim produk yang tidak sesuai dengan kandungan atau menimbulkan efek negatif dapat mengakibatkan gugatan dari konsumen. Solusinya, gunakan klaim yang jujur sesuai dengan kandungan produk serta sertakan petunjuk penggunaan produk dan juga peringatan bahan pada kemasan produk. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu counterfeit atau pemalsuan. Produk tiruan dapat merusak kepercayaan konsumen dan juga citra dari merek itu sendiri. Untuk menghindarinya, merek dan juga kemasan dapat didaftarkan di DJKI sebagai bentuk perlindungan hukum resmi. Selanjutnya, kita masuk ke langkah hukum untuk mempersiapkan sebuah brand. Jadi yang pertama itu tentu ada pencarian dan pemeriksaan nama merek. Contohnya tadi ngecek di situs PDKI dan WIPO buat pastiin nama brand tersebut tuh belum dipakai sama brand lain. Yang kedua itu ada pendaftaran merek dagang. Jadi setelah nama kita aman didaftarkan ke DJKI biar punya perlindungan hukum atas nama dan logo brandnya. Dan yang ketiga itu ada pendaftaran desain kemasan dan logo. Misalnya kita mendaftarkan desain box atau botol khas yang bikin jadi ciri visual brand kita supaya nggak ditiru sama orang lain. Yang keempat itu ada registrasi BPOM dan sertifikasi halal. Kalau produknya skincare atau makanan itu wajib punya izin BPOM dan sertifikat halal untuk jaminan keamanan dan kepercayaan konsumennya. Yang kelima itu ada pembuatan dokumen legal dan kontrak, termasuk kontrak kerjasama dengan supplier atau talent. Jadi biar jelas nih hak sama kewajibannya tuh apa. Yang keenam ini ada monitoring dan evaluasi berkala. Jadi secara rutin ngecek apakah merek kita tuh disalahgunakan sama pihak lain atau butuh perpanjangan izin. Dan yang ketujuh ini ada perlindungan digital dan online present. Dimana misalnya dengan kita mendaftarkan domain website resmi dan mengamankan username media sosial agar brand kami itu tetap konsisten di dunia digital. Dari semua yang kami paparkan dan kami jelaskan, dapat kami simpulkan bahwa memang kami merancang untuk menjawab dari kebutuhan akan para masyarakat di era saat ini yang membutuhkan skincare yang simple dan mudah digunakan. Dengan bentuk facial wash stick yang travel friendly, kami yakin ini bisa menjadi pilihan para konsumen kita yang memiliki aktivitas padat tapi tetap ingin menjaga kesehatan kulitnya tanpa harus melewati proses yang panjang ataupun ribet. Selama pengembangannya, kami juga memastikan dari segi aspek legalnya itu aman. Kami juga sudah melakukan pengecekan mulai dari WIPO dan PDKI, namun juga kami sadar tidak hanya dari pengecekan dua hal itu saja, tapi harus ada persiapan yang matang dari segi pendaftaran merek, BPOM, dan perlindungan desain. Jadi secara konsep dan legalitasnya kami rasa Lavincia sudah cukup kuat dan matang untuk bersaing sebagai brand lokal yang modern dan terpercaya, karena kami telah memahami apa saja yang memang harus dipertanggungjawabkan dan dilakukan sebelum brand ini launching nantinya. Dan harapan kami yaitu Lavincia bisa jadi bukti bahwa merawat kulit juga bisa dengan cara yang simple tapi tetap hasil yang maksimal dan tentu tetap higienis. Terima kasih Mem Senia atas kesempatannya untuk memahami dari hasil presentasi kami dan hasil dari pemaparan perancangan brand kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.